diskriminasi itu sesuatu yang ada, nyata. Nggak sewajarnya kita tidak diperlakukan nggak seperti manusia gitu ya, Mas. Oke. Maaf. Kami pernah beribadah di tengah guyuran hujan maupun berdoa diiringi teriakan dan gencatan massa. Hingga suatu hari, wajah suami saya dipampang di banner jalan protokol. Disandingkan dengan foto babi dan dilabeli antek Zionis. Orang seperti kami sering dianggap orang nggak bener. Seolah jijik pada kami. Bahkan sekedar bersentuhan pun takut. Karena itu, saat mereka tahu hasilnya, saya dipanggil dan dirumahkan oleh perusahaan. Dua teman saya pernah dikeroyok oleh 30 orang. Mereka digunduli dan ditelanjangi. Seorang teman yang lain dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri. Orang seperti kami sering disepelekan, dicap rusuh dan kriminal, juga terbelakang. Banyak pula yang mengatai kami monyet. Ada yang datang dengan 40 jahitan di kepala. Kebanyakan mereka malah balik disalahkan karena mereka dianggap mengundang. Tak sedikit yang ingin mengakhiri hidup. Menurut aku, kenapa harus gitu sih? Kenapa harus sampai kayak gitu dan nggak sopan aja menurut aku? Wow, it's hard. Ya, aku ngerasa dia nggak dianggap seperti manusia bahkan di sini. Saya nggak tahu deh, ini berat banget sih seperti ini gitu. Yang dari yang aku baca sih, ini langsung ketahuan sih, orang Papua. Karena ini ada kata-kata antek Zionis, kayaknya mungkin ada berhubungan dengan agama gitu nggak sih? Saya kira kalau saya lihat di film itu yang mengalami seperti ini tuh ya pengamen mungkin. Atau mungkin punya kelainan di tubuhnya yang kayak aku dulu pernah, kalau di Bandung tuh dulu ada kayak manusia pohon gitu loh. Mungkin seorang yang bisa sekuat ini tuh aku nggak tahu kalau cewek mungkinkah dia bisa sekuat itu gitu. Halo. Nama saya Renata, salah satu jemaat Gereja Kristen Indonesia yang sampai hari ini belum mendapatkan izin untuk beribadah di rumah ibadah saya. Saya FS, saya anggota Jemaat Ahmadiyah. Oke, aku Irfan, aku ODIP orang dengan HIV. Hai, nama saya Titin, saya seorang transpuan. Halo, nama saya Abu Hasan Lobubun, saya biasa dipanggil Abu Grey. Perkenalkan, saya Permina Syanturi, saya pendamping sekaligus pengacara dari LBH Apik Jakarta yang beberapa kali menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tengah guyuran hujan, diiringi teriakan dan gencatan massa. Apa yang sebenarnya terjadi sih?
rumah ibadah kami sudah punya IMB, tapi sampai hari ini masih disegel oleh negara. Sejak saat itu kami beribadah di depan lokasi gereja, di trotoar. Lalu sejak tahun 2012 bulan Februari sampai kemarin bulan Maret itu kami sudah beribadah di seberang Istana Merdeka yang ke-214 kalinya. Ada kelompok-kelompok yang anti kebinekaan, yang intoleran, misalnya pada saat ibadah di trotoar yang seharusnya bisa dijaga oleh aparat, tapi ternyata justru dibiarkan kelompok-kelompok anti kebinekaan itu meneriaki kami, meminta kami untuk bubar. Di kota tempat kami tinggal, aparat dari wali kota itu mendatangi masjid kami dan menyegel dan melarang diadakannya kegiatan, yang dimana kami juga di sana berkegiatan hanya sholat, pengajian, ya melakukan ibadah-ibadah ya sebagaimana layaknya orang Islam gitu. Begitu, jadi kita memang selalu sekarang ini dalam merasakan selalu terancam gitu ya, tercekam selalu dengan yang maksudnya setiap saat ada kemungkinan kita bisa saja menjadi sasaran daripada kekerasan. Dianggap kayak orang nggak bener, dianggap jijik gitu sama orang lain, bahkan orang nggak mau bersentuhan. Itu boleh diceritain nggak? Jadi saya ini adalah salah satu karyawan swasta di jadi di saat saya bekerja saya ada medical check up. Di medical check up tersebut saya mendapatkan pemeriksaan HIV tanpa sepengetahuan saya. Setelah saya mendapatkan hasil HIV-nya, tiba-tiba perusahaan meminta saya untuk beristirahat di rumah tanpa waktu yang jelas. Bukan itu aja, teman-teman dari tempat perusahaan saya bekerja pun menjauhi saya, mendiskriminasi saya, dan akhirnya saya menentukan untuk resign dari perusahaan tersebut. Alasannya sendiri nggak jelas ya? Alasannya mungkin karena saya seorang audit dan mungkin perusahaan juga tidak tahu tentang apa itu HIV dan penularannya seperti apa. Mungkin yang mereka tahu orang HIV itu akan menularkan dengan kita berbicara bareng, kita berjabat tangan gitu. Ternyata setelah saya datang ke rumah sakit dengan meminum obat, ternyata sebenarnya saya tuh bisa lebih produktif dari orang-orang yang lain ya gitu sih sebenarnya. So sorry to hear that, tapi rasa tidak diterima tuh nggak enak banget gitu. Aku ngerasa ya ini udah ada obatnya gitu. Kenapa sampai harus takut bersentuhan gitu? Kak Titin, tadi saya baca suratnya tuh sampai nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Waktu baca sendiri itu ada bagian yang mengatakan bahwa rekan-rekan Kak Titin itu digunduli, ditelanjangi gitu kan. Bahkan ada yang sampai dibakar hidup-hidup. Nah itu kira-kira kenapa bisa sampai seperti itu? Gitu, Kak? Ya, jadi memang saat itu teman saya memang sedang mencari duit, tapi dia dituduh sama sekitar 7 orang preman di situ, dituduh mencuri gitu, tapi tidak ada barang bukti sekalipun karena memang saat itu juga dia diambil paksa dari tempat tinggalnya. Mereka yang 7 orang itu melakukan kekerasan hingga akhirnya dipukul. Udah siram aja pakai bensin, dilakukan penyiraman pakai bensin dan dimain-mainkan korek gitu dan kebakar sampai sekujur tubuhnya. Itu sekitar pukul 3 pagi dini hari dan sekitar pukul 4-nya kita larikan ke rumah sakit. Sempat mendapatkan perawatan 1 malam di rumah sakit hingga akhirnya teman saya tuh meninggal dunia besokannya karena luka bakar. Ketika
kejadian pengeroyokan teman saya itu yang dilakukan oleh ormas itu memang sangat prihatin ya, karena memang mereka dikejar, dibotakin gitu sampai malam itu memang malam Maulid Nabi. Memang banyak ya, sekitar ada 50-an orang. Itu mungkin lagi ngamen gitu ya? Enggak, lagi malam, lagi. Oh, malam gitu ya. Jadi razia gitu atau apa bahasa? Enggak, jadi memang saat itu kan saya bilang memang lagi malam Maulid Nabi, memang mungkin mereka selesai pengajian atau apa gitu. Memang tengah malam sekitar pukul 11 atau jam 12 malam. Oh. Jadi orang-orang yang habis acara itu melihat mungkin ya? Iya. Terus melakukan pengeroyokan seperti itu ya? Iya. Tanpa ada sebab apa gitu? Mungkin Iya, tanpa ada sebab apa. Mungkin mereka nggak suka aja gitu yang ngeliatnya ya? Iya, nggak suka. Yang saya alami 4 tahun 3 tahun yang lalu, saya pernah dikatain monyet. Pertama saya abaikan karena pikir saya begini, tuh 2 kali itu saya datang. Saya bilang, tadi siapa yang teriak saya monyet? Tapi saya bicara secara baik-baik. Saya mau tanya, kalian manusia, saya juga kan manusia. Kita ciptaan yang sama. Cuma mungkin karena beda kulit, beda rambut, sama beda logat. Itu yang bikin kita berbeda. Berarti kalian monyet juga dong. Kalau kalian panggil saya monyet. Oh, itu menurut saya kecewa. Tapi mau gimana lagi kan? Kembali ke kita masing-masing manusia aja kan yang harus diberhentikan kayak seperti. Menurut saya itu penyakit. Tapi Bang Abu patut kecewa sih. Dari surat yang aku baca, beberapa menerangkan itu sebuah kekerasan yang aku pikir itu mereka adalah sosok laki-laki karena cukup kuat banget untuk bisa melewati hal itu. Aku nggak tahu apa di sini. Mungkin aku pengen nanya sama Mbak Permina, sebenarnya kekerasan apa sih dan fenomena apa sih yang terjadi di kasus tersebut gitu. Jadi fenomena yang terjadi kekerasan terhadap perempuan sebenarnya dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan kalau dari data LBH PIK Jakarta dari 3 tahun terakhir, kasus yang paling tinggi itu adalah kekerasan terhadap perempuan. Kedua, kekerasan seksual, baik itu untuk perempuan dewasa dan perempuan anak. Saya ingat dari kasus-kasus yang saya dampingi adalah perempuan atau seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, yang mana dia mendapat pukulan melalui suaminya melakukannya dengan pakai parang, sehingga si perempuan ini, si istri ini mengalami dan harus dioperasi, dan itu operasinya itu 40 jahitan di kepalanya. Selain itu juga ada juga perempuan yang dijual oleh suaminya sendiri ke orang lain. Dia berusaha untuk lepas dari suaminya dan mencari proses hukum, tapi di satu sisi dia butuh nafkah dari suaminya, sehingga dia tidak bisa melapor ke LBH dan mendapatkan keadilan seperti itu. Dan ada juga seorang PRT anak yang dia datang dari sebuah kampung. Di saat itu sebelum dia pergi merantau ke Jakarta, dia mengalami kekerasan seksual, diperkosa. Di saat itu dia tidak mengetahui kondisi dia karena dia masih usianya anak, 14 tahun atau 15 tahun. Dia datang ke Jakarta menjadi PRT anak di sebuah rumah. Di saat itu dia tidak paham. Dia berpikir bahwa dia adalah menstruasi. Ternyata dia sudah dalam kondisi hamil dan dia terpaksa melahirkan di kamar mandi. Dan dia tidak mengetahui bagaimana cara melahirkan. Akhirnya dia tarik bayinya dan membuangnya itu ke tempat sampah. Dan pernah suatu ketika korban ini pernah datang ke LBH PIK dengan kondisi histeris karena dia bingung apa yang harus dilakukan, karena banyak masyarakat yang menyalahkan dia bahwa itu adalah kewajiban seorang istri, itu adalah kewajiban seorang perempuan. Kebanyakan cerita-cerita si korban ini tidak ada yang mendengar, akhirnya mereka makanya tidak tahu harus melapor kemana, dan mereka bingung harus melakukan apa. Ya ampun.
Aku ngerasain seberat apa itu gitu. Kayak diskriminasi itu sesuatu yang apa ya, ada, nyata. Nyatanya ya Bhinneka Tunggal Ika itu masih jadi sebuah idiom yang nyatanya belum tertanam di semua pihak, bahkan di pihak pemerintah yang berwenang gitu. Kalau menurut aku terlepas dari apapun, walaupun memang ya sebenarnya pasti kita berkehidupan ada perbedaannya ya Bu. Nah walaupun memang ada perbedaan itu, cuman menurut aku perbedaan itu bukan suatu hal yang bisa dijadikan alasan untuk kita melakukan kekerasan sih. Nggak sewajarnya kita tidak diperlakukan nggak seperti manusia gitu ya Mas. Mungkin mereka-mereka itu yang kurang bisa menata emosi, cuma paling enggak lihatlah itu adalah orang terdekat kita, bahkan itu istrinya, itu anaknya, atau itu sepupu atau apapun itu menurut saya sih udah bukan manusia. Nggak berarti kalau dia beda dan dia jadi salah sama kita sih, kayaknya hal-hal seperti itu yang harus diamini oleh setiap lapisan masyarakat. Jadi perjalanan ini, perjuangan ini harus dilanjutkan sampai selesai, sampai kami bisa mendapatkan hak beribadah kami dengan baik. Harapannya ya adalah semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia itu bisa hidup berdampingan tanpa mengalami diskriminasi, tanpa mengalami tekanan, dapat perlindungan dari negara, karena buat kita Indonesia adalah rumah bersama bagi semua. Jadi Indonesia harus ramah buat semua agama dan aliran apapun. Itu yang saya harapkan, mendapatkan perlindungan hukum, dan bagi masyarakat jangan mudah terprovokasi. Ingin damai, ingin sejahtera. Tapi kalau di sini tidak ada keadilan, tidak ada kasih sayang, maka mungkin itu tidak akan tercapai. Itu kita cuma butuh dukungan, support, karena dengan dukungan dan support itu teman-teman Oda, khususnya saya mungkin akan bisa lebih percaya diri dan lebih baik dari orang-orang yang lainnya. Karena kita mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena penularan HIV itu ternyata saya ketahui tidak segampang atau tidak semudah seperti penularan corona seperti saat ini. Harusnya ini yang diajarin dari kita kecil tuh yang kayak gini gitu, gimana cara berinteraksi sama manusia tuh dengan memanusiakan manusia. Gak seharusnya kita mengucurkan sesama manusia gitu. Ya harapannya adalah mungkin teman-teman yang mendapatkan kekerasan dan para pelaku kejahatan, baik itu persekusi, baik itu pembakaran, sudah tidak ada lagi, pihak kepolisian dapat bekerja sama untuk menangkap dan menghukum para pelaku. Dan yang penting mereka itu semua manusia, mereka itu patut diperlakukan seperti manusia, dapat pelayanan yang sama, perlakuan yang sama. Aku pengen gitu kayak bilang maaf ke mereka-mereka yang ngalamin itu, kayak you don't deserve that kind of discrimination gitu, kayak you deserve more dari apa-apa yang orang omongin tentang kalian nggak sih? Iya, menurut saya kalau semua berpikiran sama seperti kayak Tiara, mungkin kedepannya bisa lebih baik. Menurut saya itu yang paling penting adalah keadilan. Tidak ada keadilan, buat apa kita muslim? Itu sila kelima itu. Para korban, kamu tidak sendiri. Ada lembaga-lembaga yang bisa membantu kamu. Ada LBH Apik, ada lembaga-lembaga lain yang bisa bersama-sama. Dan kamu harus lebih bersuara. Dan kamu bisa mencari tempat-tempat yang lebih aman atau orang-orang yang bisa mendukung kamu untuk melapor ke polisi, mencari bantuan secara psikologis, mencari bantuan secara untuk rumah aman dan yang lain-lain. Jadi tetap bersuara, jangan diam, cari tempat-tempat yang bisa mencari keadilan. Mereka yang suaranya tidak terdengar mungkin bisa dibantu sama kita yang lebih hidup lebih layak gitu. Thank you.